Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Orang Nasrani, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Orang Kristen di Indonesia kadang-kadang disebut orang Nasrani. Agamanya disebut agama Nasrani. Artinya orang Nazaret dan agama orang Nazaret. Bagaimana terjadinya sehingga bahasa Indonesia mengenal sebutan Nasrani? Apakah sebutan itu berdasar? Orang tua Yesus tinggal di kota Nazaret, terletak di provinsi Galilea di Palestina Utara. Walaupun Yesus lahir di kota lain dan provinsi lain, ia dibesarkan di Nazaret. Tertulis, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Kemudian meskipun Yesus sudah beberapa tahun meninggalkan Nazaret, ia tetap disebut orang Nazaret. Pengikutnya berkata, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Keempat kitab Injil memakai sebutan Nazarios dan Nazarenos, yang berarti orang Nazaret. Diduga nama kota Nazaret berasal dari kata Aram Natsrat, yang berarti menara jaga. Nazaret terletak di bukit-bukit dalam deretan bukit batu gamping di lereng lembah yang curam. Dari atas bukit ini terhampar pemandangan yang luas dengan jangkauan pandang sejauh puluhan kilometer. Dari bukit ini tampak jalan berbatu dari zaman Raja Daud. Jalan itu merupakan urat nadi jalur perdagangan dan jalur militer antara Asia Kecil dengan Mesir. Karena begitu penting, jalur itu disebut Jalan Para Raja. Sangat mungkin bahwa pada masa remaja, Yesus dan teman-temannya sering duduk di bukit itu menonton kafilah unta para saudagar Persia mengangkut dagangan ke Mesir. Sejarah mencatat bahwa Ratu Cleopatra dan para wanita kreator Mesir memakai kosmetika dan kain halus dari India dan Tiongkok yang diangkut melewati jalan darat ini. Yesus dan teman-temannya mungkin juga sering menonton pasukan berkuda tentara Roma dengan seragam berkilauan melewati jalan itu. Lokasi Nazaret yang strategis itu mungkin memunculkan sebutan Nazrat atau menara jaga. Namun ada pula kemungkinan bahwa nama Nazaret berasal dari kata Aram Nazura atau kata Ibrani Netzer yang berarti tunas. Galilea memang paling subur di antara semua provinsi di Palestina. Banyak buah dan bunga tumbuh dengan subur di tanah dan iklim Galilea. Nazaret adalah kota satelit, sehingga penduduknya dapat berjalan kaki ke kota besar Tiberias di tepi danau Galilea. Tiberias mempunyai reputasi yang buruk di mata orang Yahudi karena kebanyakan penduduknya adalah saudagar Makedonia, Pamfilia, Kilikia, dan yang lainnya. Akibatnya seluruh Galilea ikut dijelekan dengan julukan Galilea Tonateton. Artinya Galilea bangsa-bangsa lain atau Galilea bangsa-bangsa kafir. Orang Galilea yang sering dianggap rendah karena dinilai buruk tingkat kehalusan bahasa dan kebudayaan Yahudinya. Pada zaman itu ada sarkasme. Tidak ada hal lain datang dari Galilea.
Oleh sebab itu, Yesus pernah disindir. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Namun dilihat dari sudut perkembangan pengetahuan dan pendidikan, kehadiran penduduk asing di Galilea justru membuat Galilea menjadi provinsi paling maju. Di kota besar Galilea seperti Seforis dan Tiberias pada zaman itu terdapat perpustakaan berbahasa Yunani, sehingga orang Galilea mempunyai akses untuk memperluas wawasan. Oleh sebab itu, meskipun Yesus bersekolah Yahudi Bet HaShefer di Nazaret dan Bet Hamidasi di Seforis, bisa diduga bahwa kemudian Yesus juga memanfaatkan perpustakaan berbahasa Yunani di Seforis dan Tiberias. Keempat kitab Injil tidak banyak menceritakan kegiatan Yesus pada masa remaja dan masa pemudanya. Namun sangat bisa diduga bahwa ia membantu Yusuf sebagai perajin kayu. Profesi perajin kayu cukup terhormat dan kemahiran pertukangannya dikagumi. Penghasilan memadai, agaknya di Nazaret ada banyak perajin kayu yang membuat mebel memenuhi permintaan orang golongan sosial atas di Seforis dan Tiberias. Penduduk kota Nazaret sendiri merupakan golongan sosial menengah. Menurut ilmu arkeologi, pada zaman Yesus di Nazaret ada sekitar 100 rumah yang terbuat dari tembok batu bata dengan atap rata terbuat dari palang-palang kayu yang dilapis tanah liat. Penduduknya diperkirakan sekitar 400 orang. Di kota itulah Yesus bertumbuh dan berkembang dari usia sekitar 4 tahun sampai sekitar 30 tahun. Oleh sebab itu ia terus disebut Nazarenos. Kemudian dalam hitungan pekan setelah kebangkitan Yesus, orang-orang berbagai bangsa menjadi pengikutnya. Orang Yahudi yang menjadi pengikutnya menyebut diri Nostri. Orang Arab pun banyak yang menjadi pengikutnya dan menyebut diri Nostrim. Melalui proses perkembangan etimologis berabad-abad kemudian, kata Arab Nostrim itu turun ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata jadian Nasrani. Oleh sebab itu kita disebut orang Nasrani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami disebut Nasrani sebagai pengikut Kristus yang menyelamatkan jiwa kami. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.